So far nggak ada sih. Soalnya apa ya? Sesuai passion gue. Iya. Passion gue bermusik gitu. Ibaratnya gue dimanapun gue bermusik, ya gue bakal tanggung jawab sama apa yang gue kerjain gitu. Job desk sih. ya? Job desk gitu. Jadi itu kayaknya gue beruntung deh gitu. Gue belajar skrip terus bisa, dan itu nggak membebani tenggorokan gue gitu. Berarti itu tekniknya bener kata orang gitu. Yang paling ini, yang gue excited banget nih sama anak-anak, Desember kita bakal main di Sunbear Fest di Malaysia. Hi, welcome to Bincang Balkat Season 2. In this season, we talk about creativity, business, and great people behind the scenes you might not know. So, let's get started with me, Hari, as the new host of Bincang Balkat Season 2. Oke. Salah satu lagu waktu gue SMA yang paling sering gue dengerin itu adalah The Torment. Nama bandnya itu Killing Inside. Terus sekarang udah berubah nama menjadi Kilims. Oke. Di depan gue ini ada Ichals sebagai vokalis dari The Killing Inside. The Kilims atau Kilims sih sebenarnya? Kilims. Yes. Dari Kilims sebenarnya. Boleh perkenalan dulu nggak, Bro? Nama dan posisi lu sebagai apa di The Kilims? Kan kabelis kan ya? Vokalis. Iya, benar. Nama gue Faizal Permana. Ya. Gue biasa dipanggil Ical. Hobi gue, ya gue posisinya penyerang tengah sih. Penyerang ya, tengah. jadi gue vokalis di Kilms. Oh, oke. Penyerang tengah. CAM dong ya. CAM, benar. Oke. By the way, kok bisa ganti nama sih dari Killing Inside ke Kilms itu, alasannya kenapa tuh, Bro? Oke. Sebenarnya itu bukan ranah gue untuk membahas itu. Cuman ya memang terjadi ini sih. Emang jadi rebranding. Oh, rebranding jatuhnya. Rebranding. Gue kan vokalis terbarunya mereka lah. Terbarunya Kilms ini. Jadi si Kilms ini, Killing Inside rebranding menjadi Kilms gitu. Dengan warna musik dan nuansa yang baru juga. Oh iya? Yes. Oke. Perubahan itu di tahun berapa? Waktu itu pokoknya pas pertama gue join itu di 2019 bulan Agustus. Itu masih atas nama The Killing Inside atau udah berubah jadi? Udah berubah. Jadi pas gue masuk sekalian berubah nama. Udah berubah nama sekalian. Yes. Oke. Gitu. Jadi sekarang personilnya ada berapa nih? Kan sekarang tarik sejarah kan The Killing Inside kan banyak banget ya. Banyak itu. Dan pecahan-pecahannya tuh udah jadi gitu. Saya udah ada Onat, udah Sansan di ininya gitu loh. Terus ada ya gue nggak tahu Widi masuk nggak sih dari personil atau support? Waktu itu kayaknya support deh. Maksudnya ngebantu doang deh waktu itu. Gue juga tidak terlalu tahu. Oh iya. Iya. Soalnya gue Raka? Oh, Raka udah nggak. Oh, udah nggak. Tapi mereka bikin ini kan reunion. Nah, itu jadi buat teman-teman yang ingin nostalgia lagu-lagu lama bareng mereka, si reunion ada Sansan, Onat, Raka, ya itu. Iya, 3 orang itu. 3 orang itu. Oke. Berarti sekarang kalau misalnya lu bawain lagu-lagunya dari Killing Inside yang lama masih bisa atau enggak? Menurut apa ya? Ya masih bisa sih. Menurut Wikipedia. Masih bisa sih sebenarnya. Masih bisa ya? Iya, soalnya kan ya Sapat juga bikin kan. Si Sapat juga bikin. Maksudnya ada andil lah di ada lagu-lagu. Ada dalam lagunya itu. Bisa sih sebenarnya. Kayak The Torment. Yap. Kayak gitu-gitu sih. Yang paling gue sering denger sih The Torment sih zaman dulu. Itu memang ya kayaknya semua orang tahu deh lagu itu. Iya, The Torment. Legend. Terus baru masuk SCTV itu udah nggak tahu sih kayak kok gini. Ya. Kok gini berubah nih, kayak dulu kan kayak benar-benar kayak barometer gitu loh, kayak kita para musisi-musisi imo di tahun-tahun 2010, 2009 itu kayak liatin dia gitu loh, kayak wah bisa kan? Nih. Maksudnya udah zaman itu ya udah ini band keren gitu. Lu di situ pada saat itu tuh di tahun-tahun tersebut 2009 2010 tuh lu di situ udah ngeband kah atau 2009 2010 gue kayaknya masih menyusui. Gue masih ini. Gue main basket sih. Gue main basket. Main basket. Gue main basket banget.
2009 itu ya kayaknya gue lulus SMP deh itu kayaknya. Oh ya, Jadi kalau ngeband itu ya untuk perpisahan sekolah biasanya. pensi ya? Bukan. Bukan. Misalnya perpisahan lah kelas 3 udah kelar ngadain perpisahan kan sekolah pasti terus gue perform. Paling gitu doang. Dan itu gue belum jadi vokalis, gue jadi gitaris waktu itu. Oh, jadi awal mulanya lu sebagai gitaris Yes. dulu. Oke. Gue gitaris sampai SMA kelas 1 mulai vokalis itu gue kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA baru masuk. 2 SMA baru memberanikan diri menjadi vokalis. Nah tuh kayak gue ngerasa kayaknya gue bisa nyanyi deh gitu. Ya udah nyanyi aja gue gitu. Oke. Tapi di tahun itu tuh lu udah dengerin Killing Me sendiri? Udah. Itu gue dengerin Kill Me 1 pas SMA sih sebenarnya. SMA ya? Beberapa lah. Yang pasti Torment kan pasti kita Iya, tahu Torment kan. sih pasti, Torment. Ada soalnya- lagi, gue lupa aja judulnya satu tuh keren juga sih. Ada berapa ya hits di zaman Banyak ada diary apa gitu pokoknya judulnya. Gue lupa sih judulnya. Tapi yang paling mencekam itu The Torment-nya. Torment-nya itu sih. Yes. Gitu sih. Jadi di tahun waktu SMA tuh lu udah dengerin? Udah. Udah dengerin? The Udah Killing Me dengerin. Inside ya? Ya jadi ya band-band. Gue kan di Kalimantan ya waktu Iya. itu. Iya dengerin Killing Me Inside, dengerin band-band yang yang legend lah gitu. Gue cuma bisa ngeliatnya di YouTube doang. Gitu. Kalau Netless? Yes. Itu angkatan tuh ya? Ya. Kalau nggak salah Kalau ya? Netless sama Netless. apa sih Sweet As Revenge. Sweet As Revenge, Psikopat. Yes, betul. Banyak banget sih, lumayan sih dia. Iya. The Sigit The tuh, Sigit, waktu masih ada LA Indie Light. Indie- Gua tahu Indie Light. LA. Oh, LA. Acara rokok itu LA. Oh, Indie Fest. Iya, LA Indie Fest atau Indie Light, gue lupa Oh, deh. oke. Pokoknya acaranya di TV gitu loh. Oh, ya. Yang Kayaknya Indie Fest deh. dari situ tuh pertama kali gue tahu ada Mocha. Ada band Mocha, ada Band-band Pure ini ya. Saturday. Bener. Iya, Alone Atlas pun gue tahu dari situ tuh. Yap. Alone Atlas, Sweet As Revenge. Tau-taunya dari situ sih band-bandnya bilang, wah Iya. ternyata keren ya. Musik-musik Indonesia sih. Iya beragam kan ya. Iya, dan Keren sih beragam. pada zaman itu. White Sauce White Shoes. juga salah satunya. Legend semua sih itu di Bandung. Wah, Gila. iyalah. Pure Saturday. Pure Saturday sih kangen banget sih gue pengen lihat langsung. Oh ya. Lu kenal sama bagian-bagian anak-anak Pure Saturday? Enggak sih. Enggak ya. sih. Soalnya itu suhu. Iya, suhu banget Senior. ya. Gua Oke. pokoknya respect aja gue. Hmm. Semuanya. Jadi pada saat SMA lu menyangka gak kalau sekarang lu sebagai penerus dari senior-senior lu istilahnya gitu? Eh, Lu nyangka gak sih? enggak sih, pastinya. Awal di mulanya luar gimana sih kok ekspektasi. bisa join ke Oke. Gilims? Jadi sebelumnya kan gue juga punya band kan, band di Kalimantan lah gitu. Ya, terus gue tuh sempat beberapa kali satu panggung sama si Killing Me Inside waktu itu. Waktu itu Oke. vokalisnya masih Ayu Ratna. Oh ya, yang cewek. Ya, waktu ya beberapa kali lah gitu. Akhirnya bisa sepanggung gitu sama mereka, jadi ya nonton aja gitu. Anjir nih dulu gue nontonnya waktu di sana cuma di YouTube doang. Di YouTube nih. doang, Nah, akhirnya gue liatin bisa ya. ngeliat langsung gitu. Wah, ya ini sih di luar ekspektasi gue sih. Jadi ya gue ngerasa bersyukur dan bangga juga sih bisa Udah nggak jadi bisa bagian. ngelanjutin ya. Ya. Ada beban tersendiri nggak buat lu? Beban kalau pribadi Dengan sih. nama besar Kilims yang berbanding jadi Kilims. Kalau beban sih gua so far nggak ada sih. Soalnya apa ya? Sesuai passion gua. Iya. Passion gua bermusik gitu. Ibaratnya gua dimanapun gua bermusik, ya gua bakal tanggung jawab sama apa yang gua kerjain gitu. Job sih. desk lah ya. Job desk gitu. Iya. Ya banyak sih maksudnya yang bilang kayak netizennya pada nyinyir gitu-gitu. Iya. Haters terbesar gue waktu itu adalah ketika gue di genre ini, keluarga gue nggak setuju. Oke. Beberapa yang kayak apaan sih kalau gue teriak-teriak, apaan sih gitu-gitu, itu keluarga sendiri gitu. Nah setelah gue lulus dari haters yang tiap hari gue ketemu, tiap bangun ketemu gitu. Jadi netizen haters di luar gue jadi nggak berasa aja sih. Ngerti nggak Karena maksudnya? udah ngerti. Iya. Karena lu udah lewat yang langsung di depan Yes. banget gitu loh. Udah lewat itu maksudnya jadi ya nggak berasa aja. Ibaratnya itu kan kalau haters ya cuma ngetik doang kan gitu kan. Udah kelihatan juga orangnya. Nggak kelihatan bentuknya kayak gimana. Soalnya gue udah ngerasain nih yang tiap hari gue hidup Ada di nih sama depan orang gue. nih. Nggak setuju sama musik yang gue mainin gitu. Iya. Akhirnya ya udah sih sekarang lancar-lancar aja. Tapi sekarang keluarga juga udah mulai menerima. Udah mulai
ya sukalah. Ada yang hafal bahkan lagunya juga. Oh iya? Yes. Iya. Support sih sekarang mereka. Ya, syukur sih, alhamdulillah sih kalau udah support semuanya. Oke, jadi waktu dulu SMA itu genre lu udah ke arah emo atau Gue dulu awal mulanya? Lu dengarnya waktu kecil. Waktu kecil lu dengarnya musik apa? yang bikin gue ngeband itu Linkin Park sih. Linkin Park. Ya, Bokap Linkin Park. nyokap pada turunan dari musisi kan? Atau keluarga? Musisi sih enggak sih. Cuman ya suka nyanyi aja. Nyokap dulu tuh dia sempet kayak apa ya, nyanyi-nyanyi sempet campur sari gitulah. Kayak gitu. Sempet tuh dulu. Kayaknya nurun-nurun dari situ deh gitu. Cuman nggak ada yang dari keluarga gua, dari atas sampai bawah nggak ada yang benar-benar fokus di musik. Oke. Nggak ada. Baru gua doang nih yang bandel. Sekali fokus di Nggak musik. bandel dong, kok bandel dah? Enggak, maksudnya Yang belok dari arah. yang belok dari arah. Maksudnya rebel sendiri lah Iya, gitu. rebel sendiri ya. Udah paling, gue anak bungsu kan, anak bontot kan. Udah paling bungsu, terus paling jauh lagi gitu. Mereka semua di Kalimantan. Oh, soalnya semuanya di keluarga Kalimantan. gua. Jadi lu di Bandung kan stay-nya sekarang? Di Bandung sekarang. Jadi lu sendiri di sana? Gue juga punya band di Bandung. Oh, lu punya band di Ada band gue 510 namanya. Oh, 510. Yes. Oke. Jadi kembali lagi tadi, waktu itu awal mula lu bikin lu sampai bisa ngeband itu tuh gara-gara si Linkin Park ini. Yes, betul. Oke. Dari Linkin Park, lu telah-telah ada kayak Deus mungkin. Ya, MCA, pasti. Habis dari situ, Blink itu segala macam kayak makin luas lagi. yes. Habis itu makin luas lagi denger-dengeran gue tuh. Ya, maksudnya ya Linkin Park kan album Hybrid Theory itu kan Yeah. udah scream kan dia, Udah si scream Chester itu. Jadi ya dari situ gue pasti ada kan muncul kan di YouTube tuh suggestion band-band. Oh ternyata banyak band-band kayak gini gitu. Baru tahu gue Yeah. dari Linkin Park awalnya gitu. Yeah. Itu yang ngebuka musikalitas gue lah ibaratnya gitu. Dan situ bikin lu suka untuk Yes. scream. Ya betul. Lu belajar scream waktu kapan? Waktu dari SMA atau dari Dari SMA. dari SMA? SMA Jadi band gua. lu SMA udah masuk ke emo? Bukan emo sih. Gue waktu itu band SMA itu namanya Slap It Out. Iya. Itu band gue sering cover ini Sum 41. Oh. Sum 41, punk rock Oke, lah gitu. punk rock. Nah, dari situ pecahan dari Blink nih. pecahan dari Blink. Ya abis itu gue dengerin Linkin Park juga gitu kan. Ini harusnya gue menuju ke yang scream nih gitu. Yeah. Akhirnya si band itu berganti genre lah gitu. Yeah. Genrenya jadi ya bisa dibilang apa sih dulu post hardcore namanya. Post hardcore. Yes ya. gitu. Sama kayak BMTH yang dulu benar-benar hard. Ya sekarang kayak udah gitu. Masuk ke ranah pop alternatif. Betul. Ya kayak gitu sih. Ya, jadi makin banyak dengeran gitu. Apa yang gue denger musik-musik banyak gitu. Ya dari situ ya belajar scream gue. Belajarnya Berat gak sih? Atau awal belajar scream itu apa benar-benar modal teriak doang atau ada teknik khususnya gitu? gue sih nggak pernah les vokal, semuanya gue otodidak. Yang asal aja gitu. Jadi gue tuh sambil dengerin lagunya Linkin Park ada namanya Given Up. Itu kan ada scream yang panjang banget itu. Ya gue ngikutin itu kayak gue nggak tahu nih bodo amat nih, maksudnya outputnya kedengarannya gimana. Kedengarannya gimana, yang penting gue ngikutin aja. Dan kalau menurut gue, wah bisa nih gue nih, baru gue ke studio sama anak-anak latihan. Soalnya di rumah, tidak mungkin. Gak bisa. Tidak mungkin. Hei, resek. Disambit gue ntar kan. Makanya akhirnya move ke studio sih, di situ sih. Kayak gitu. Jadi waktu dari SMA ya udah belajar tentang Dari SMA. scream apa segala macam. Yep. Oke. Jadi lagu pertama yang lu bawain waktu lu SMA masih inget gak? Lu pertama kali ngeband SMA kan? SMA atau SMK? SMA. Oh SMA. Ya Oke. benar. Pertama kali lagu paling pertama kali yang lu bawain waktu SMA lu masih inget gak? Jangan bilang Roma Irama. Enggak. Oh, ini. Waktu itu gua langsung cover sih. Ya Sum 41 sih. Underclass Hero. Underclass Hero judul lagunya. Sum 41 sih. Itu. Paling pertama yang lu bawain secara live. Secara live paling pertama gua bawain itu. Ya, itu sih. Waktu latihan lu masih inget gak lagu-lagunya apa? Gimana ya? Gue inget tuh karena gue waktu SMA ya masih ngerasa lah kayak hal-hal seperti itu, karena waktu SMA tuh kayak benar-benar ngulik lagu-lagunya gitu loh, kayak coba ikutin drumnya Deus dong kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Ya paling kayak gitu sih. Gua nguliknya ya kalau nggak Linkin Park, Sum 41 biasanya sih gitu.
Cuman gue gara-gara gue belum bisa scream kan, jadi gue antar dulu lah Linkin Park, gue skip dulu. Jadi gue bawain punk rock dulu nih, Sum 41 gitu. Yeah. Gitu sih. Tapi lu ada kesulitan nggak dalam scream dengan mengeluarkan bahasa Inggris? Ya terutama kita ini dari kecil nih pakai bahasa Indonesia nih. Iya, benar. Benar gak sih? Kecuali kalau mereka kan dari kecil kan udah pakai bahasa Inggris, apa kayak udah bisa. Kalau kita kan kayak anjing gitu, mulai scream aja harus pakai bahasa Inggris, susah banget, nge-rap aja apalagi susah. Iya benar sih. Tapi kenapa ya? Emang gua into sih sama bahasa Inggris gitu. Dan ya emang gua suka gitu. Gue juga kuliah jurusan bahasa Inggris sebenarnya. Jadi susah atau enggak itu untuk pronounce bisa lah gua. Bisa lumayan lah. Cuman pas belajar scream itu ya itu gue tidak bisa menjelaskan secara ini soalnya gue nggak les vokal kan. Gue nggak tahu yang harus pakai apa diafragma apa gitu. Gue tuh jadi itu kayaknya gue beruntung deh gitu. Gue belajar scream terus bisa dan itu nggak membebani tenggorokan gue gitu. Berarti itu tekniknya bener kata orang gitu. Kata orang-orang ya gitu. Kayak tiba-tiba bisa aja gitu. Tiba-tiba bisa aja. Keren sih, keren. Nggak tahu sih. Ajaib sih itu ajaib sih momen-momen itu. Aneh-aneh tuh. Gue nontonin juga kayak teknik belajar scream tuh gimana sih. Tapi gue malah nggak bisa. Kalau diikutin tekniknya. Kalau ngikutin itu. Jadi nyari sendiri gitu gue. Otodidak banget. Otodidak. Jadi sekarang Kilms itu genrenya masih emo kah atau sekarang lebih kemana nih? Sekarang itu dia lebih ke apa ya? Rock sih, modern rock sih sekarang. Modern rock. Masih ada scream-screamnya juga? Masih ada. Ada lagu yang baru terakhir kita rilis itu judulnya Do You See What I See itu lumayan banyak screamnya. Oh, oke. Gue belum pernah dengerin sih lagu-lagu yang baru nih. Gimana sih dengerin dong? Iya, sumpah parah. Gue harus dengerin. Gue harus dengerin lagi sih. Ternyata dia nggak denger gimana dong? Gue harus jujur. Oh iya nggak apa-apa, bagus. Gue harus jujur. Balkat Communication. Jaya. Gue belum pernah dengerin lagi sih lagu-lagu yang baru sih. Oh iya. Dari The Kilms. Gue selalu pakai The dari depannya. Anjir. Kilms. Lu harus dengerin sih. Ada yang kurang di lu soalnya kalau lu nggak dengerin. Sekalian promo. Iya harus dengerin lah. Iya. Itu sekarang Kilms dengerinnya semua di platform digital kah? Semua bisa. Semua digital. Bisa di stream di mana aja, Spotify, Joox, Apple Music dan lain-lain bisa. Di YouTube juga. Kalau mau video klipnya di YouTube. Di YouTube video klipnya ada. Udah aktif. Aman. Oke. Berarti sekarang Kilms gabung sama manajemen nggak? Atau benar-benar pure indie banget nih sekarang? Sekarang kita lagi back to roots sih. Kembali ke roots lagi. Kita mulai sekarang nge-gigs lagi. Gue baru kemarin sama anak-anak main di Bogor. Itu benar-benar intimate gigs yang kayak ya bener depan-depanan tuh sama penonton tuh gitu. Baru ngerasain vibes itu lagi gitu sama anak-anak itu. Biasa kan ya festival gitu-gitu kan, maksudnya yang jauh dari penonton kayak di bawah jauh banget gitu. Jauh banget. Sekarang depan-depanan, kita lagi back to roots sih. Tapi untuk kalau manajemen, kita sekarang di-handle sendiri semua. Semua di-handle sendiri? So far di-handle sendiri, ya. Oke, tapi itu perlu bilang kalau misalnya sekarang ya manajer lu juga adalah si basis lu juga nih. Ya, si Ari. Sekarang kontak personnya si Ari. Oke. Gue penasaran satu hal. Ridersnya Kilms itu apa sih? Wah. Gua tuh biasanya cewek. Enggak. Ada burung dara nggak? Ada burung dara harus diporok dulu nggak darahnya gitu? Ada yang cemani. Simple sih. So far anak-anak simple sih, nggak ada yang ribet sih. Ya standar lah, standar band lah mungkin menurut gue. Yang penting ada makanan, ada cemilan. Yang nyeleneh nggak ada sih so far sih. Maksudnya nggak ada sih. Masih aman lah. Masih aman lah ya. Soalnya kita kan apa ya, anak-anaknya tuh polos banget ya. Kita nggak tahu. Gue kalau udah polos gue ketawa deh. Kayak mungkin nggak ya. Soalnya gue nggak pernah nyentuh miras sama sekali. Ini apa ya? Oh sorry. Enggak, tapi gue jujur gue nggak pernah miras sebelum manggung, gue nggak pernah. Nggak pernah minum gitu. Lo dari tour tersendiri nggak kayak harus omba-omba Enggak. gitu. Atau harus loncat-loncat dulu dari tour lu sebelum manggung lu pasti kan kayak deg-degan nggak sih? Masih ada. Masih itu pasti deg-degan tuh pasti ada. Pasti. Apalagi kalau tahu
penontonnya tuh anjing ada 1 juta gitu. Iya, benar. Itu Gitu kayak, pasti sih. wah, Itu parah. dari awal gue ngeband juga sampai sekarang itu masih rasa nervous di panggung itu. Gue pasti 5 menit sebelum 5 menit sebelum naik panggung itu pasti mules. Mules tapi pas lu ke belakang nggak keluar. Nggak keluar, ngeselin ya. Ngeselin banget. Itu Ngeselin banget sih asli. ya sampai sekarang masih kayak gitu gue. Tiap mau manggung di mana aja. Mau acara akustik, mau acara band gitu. Gue pasti gitu tuh. Mulai kalau Mules. toilet itu toilet portable lagi. Iya, lu tahu kan sih banyak yang antri gitu. Anjing kapan keluarnya sih gitu. Gua bilang, kapan keluar kok nggak keluar. Toilet portable lagi Pakai- boreng kecil banget aja. Iya. Pas keluar cuman pluk gitu. Udah habis itu manggung gua. Terus tisunya habis. Habis tisunya. Tisunya habis. Tisunya habis juga bahaya sih, jangan sih. Aman sih. Tuh gue pengalaman sih kalau toilet portable gitu tisunya. Bete ya pasti ya. Bete banget. Emang harus bawa sih. Bawa sih. Itu gimana cara ceboknya ini gila. Nggak ada. Iya. Pakai flash pokoknya sampai bool lu gimana gitu. Sampai boleh warna merah lah gitu. Oke. Udah, Beb. Proyek terdekat dari Kilim sendiri ada apa nih? Proyek terdekat. Proyek terdekat kita lagi garap satu single baru yang nantinya bakal masuk di album juga. Album atau EP? Album. Album dong. Full album. Soalnya apa ya? Ya dengan rebranding ini kita harus mempunyai ijazah juga gitu. Iya. Ijazah musisi kan album ya. Iya. Jadi ya lagi garap album sih so far. Ada piring hitamnya nggak ntar? Lebih ke Gue salah satu piringan hitam soalnya nih. gue tuh lebih ke piring kaca. Pecah ya? Vinil ya. Iya, Enggak, vinil. belum kepikiran sih. Cuman kayaknya menarik juga. Nih, kayaknya Menarik sih. Oh, lu koleksi itu juga? Iya, waktu kalau di Makassar gue ada koleksi gitu. Jadi kalau misalnya gue biasa ke Pasar Santa, apa segala macam. Gitu. Gue belum pernah lagi main ke Makassar. Oh iya. Belum pernah. Apa sih Rockin Celebes ya di situ? Rogen Celebes nanti, Kak Ardi, tolong undang Kak Ardi. Tolong, Mas. Maksud gue, Itu Kak Ardi tuh. tolong lah ya. Ya, memang pelopornya dari si Rogen Celebes itu sih. Iya. Dia tinggalnya di Bandung sekarang dia. Kak Oh Ardi. iya? Iya, itu orang Makassar tapi tinggalnya di Bandung. Oh, Gitu. wah Dia bisa banyak ketemu sama kayak gue gitu. dong. Gue Cacat partikuler tau gak cacat partikuler? tahu. Nah itu dia yang punya. Oh, Itu. Oke. Mas Satu nanti kita minta manajemen Mas. itu. Nanti Satu kita- manajemen itu. Oh, ya? Satu manajemen itu. Oh, iya. Jadi Rogen Celebes dulu baru cacat partikuler. Iya. I see. Si Kak Ardi-nya ini sih dia. Wah keren. Rogen Celebes salah satu event rock terbesar di Indonesia Timur ya. Oh ya. Kalau dia bilang. Oh, iya sih maksudnya Sekarang udah sampai 11 tahun ya, tahun ke-11. gokil. Tahun Ya ke-11. waktu gue masih di Kalimantan juga kan kita tahu kan pasti ada Hammer Sonic, ada Hellprint, Iya. Rockin Solo, Iya, Sondrenalin. Rockin Borneo, Sondrenalin, sama Rockin Celebes tuh pasti kedengeran tuh. Iya. Ya, gue dari waktu masih di Kalimantan dulu, ya sering ngedengerin tuh. Maksudnya band-band di situ main, wah seru sih kayaknya. Iya sih, dan Pengen gue tuh, sering banget. Mas, tolong. Ardi. Iya, Mas tolong. Ardi itu, Ardi Siji. Itu gila sih dia. Tuh anak event sampai sekarang satu senior sih. Dia yang megang Sondrenalin juga, saya ingat. Oh iya? Iya, Wow. gitu sih. Iya. Mas Ardi. Gue samper lah. Gue di Bandung juga kan gitu. Iya. Oke, jadi selain proyek terdekat itu nanti bakal keluarin single yang nanti bakal berujung ke Video klip juga, terus ke Oke, album. ke album ya. Jadi ada berapa single dulu yang keluar baru menuju album? Kita sudah mempunyai 5 single. Ada 6, Hard Feelings, Karma, bukan Karma coklat ya. Karma. Ya baru coklat back loh. Oh iya. Iya, by the way. Keren sih mereka ya. Iya, bisa back. Oke, jadi ada Karma, terus Oh, sorry kepotong. lupa gua. Ada Karma. Karma, Overdose, sama yang terbaru yang gue bilang tadi, Do You See What I See. Do you see what I see? Ya. Jadi itu udah ada Spotify sekarang? So far? Udah semua Udah bisa diakses, di- bisa didengerin di mana aja. Oke, jadi nanti nama albumnya apa kalau boleh tahu? Oh, rahasia. Oke. Masih rahasia. Main rahasia-rahasiaan guys. Rahasia. Kalau itu harus dikit dulu. Iya, harus digini. Oh, benar. Lebih tepatnya belum dibikin sih namanya. Enggak. Udah, cuman ya masih dikit lah. Iya, pasti harus dikit sih. Yes. Maksudnya, jadi nanti itu dalam satu album ada berapa lagu dalam 12, 11? Ya 10 sampai 12 lah. Sama intro dan lain-lain itu. Ya 10 sampai 12. Ada konsep tersendiri nggak di album ini khusus? Untuk Konsep spesial.
Eh, konsep sih nggak ada yang gimana ya, cuman ya kita pengen memberi warna baru aja di industri musik Indonesia gitu. Maksudnya kita bereksperimen di musik yang kita mainin sekarang. Dengan musik rock ini. Dengan rock modern. Tapi orang bisa bilang emo juga boleh gitu. Maksudnya liriknya juga ada beberapa yang sedih gitu kan. Depressed gitu ada. Cuman ya kita di rock saja lah. Yang bakal lu rekomendasiin banget buat orang dengerin apa di album Melting? Semua sih. Semuanya ya? Iya. Soalnya ada benang merahnya, maksudnya itu lagunya berketerkaitan satu sama lain gitu, berkesinambungan gitu. Jadi kayak lu kayak lagi baca buku diary lah. Oh iya. Ya, ibaratnya kayak ini ini cerita lu lagi sedih. Ini ceritanya lagi senang gitu-gitu. Ya kayak ya lagi cerita lah. Pokoknya gua sama Kilms menceritakan point of view kita sebagai musisi, sebagai umat manusia di album itu. Oke. Gitu. Di situ ada yang lu ceritain nggak? Lagunya lu ciptain sendiri? Ada. Pure full dari barengan? Yang gue ada yang benar-benar pure dari gue itu. Jadi pas gue ini cerita seru juga sih. Yeah. Pas awal banget gue masuk Kilms, anak-anak itu udah nyiapin lagu. Mereka udah nyiapin lagu buat gue gitu. Tapi gue nggak mungkin kan, maksudnya kayak datang tanpa membawa apapun gitu. Gue punya materi waktu itu. Judulnya 6. Itu jadi single pertamanya Kilms kemarin. Oh, oke. Itu salah satu ciptaan lo. Salah satu ciptaan gua. So far lirik sampai single kelima ini gua semua sih, alhamdulillah. So far ya? Ya, so far. Oke. Menarik banget ya. pengen banget. Lu ada konser di mana lagi nih? Ada nampil di mana lagi? Paling terdekat deh. Ada Jakarta nggak? Ada nggak? Ada. Kita main di Cisauk tuh Jakarta nggak sih? Cisauk. Oh, baru denger gue. Oh, bener-bener? Iya, sumpah. Ada yang tahu Cisauk? Bukan warga sini. Tangerang ya? Oh, Tangerang. Tangsel. Itu terus ada main juga di Priuk. Cuman akustik sih. Priuk ya. Terus yang paling ini yang gue excited banget nih sama anak-anak, Desember kita bakal main di Sunbear Fest di Malaysia. Di Kucing itu yang Yes. dari bilang. Itu excited sih gue. Gila. Oke. Sekarang kan banyak nih band-band di Indonesia nih, apalagi jalur ini tuh udah mulai banyak ya. Yap. Apalagi dengan yang udah punya nama nih ya sekarang. Banyak banget itu sih. kayak Bara Suara lah, let's say. Yes. Dan lain-lain. Itu caranya Kilms untuk bersaing dengan beberapa band-band yang ini tuh gimana? Apakah emang gak apa-apa, lu punya masa sendiri, gue punya masa sendiri nih, istilahnya kayak gitu. Atau gimana? Atau lu ada trik sendiri gak sih sebagai, kan yang lu tadi bilang kalau sekarang itu semua Kilms itu dihandle sendiri, internal gitu loh, tanpa ada dari label, tanpa dari manajemen atau segala macam kayak gitu sih. Kalau dari lu sendiri untuk menyikapi persaingan atau ya gimana ya istilahnya ya? Ya, maksudnya di antara band-band yang itu kita masih ada di situ gitu kan. Untuk strategi sih nggak ada ya. Gue sama anak-anak tuh ya emang pure bermusik dan pede sama karya kita sendiri gitu. Pure berkarya aja. Dan kita juga punya, kita ada fanbase namanya Street Team. Halo Street Team. Street Team? Iya, pokoknya Street Team di seluruh Indonesia itu yang sangat loyal. Mereka solid banget juga gitu, yang selalu hadir di setiap panggungnya Kilms gitu. Ya, jadi ibaratnya kalau untuk bersaing sih enggak sih. Gue emang pure bermusik aja sama anak-anak menurut gue. Pure bermusik aja ya. Jadi lu nggak ada strategi sendiri untuk bisa masuk ke pasar? Enggak sih, enggak ada. Enggak, lu nggak ikutin pasar? Enggak, gue lebih ke supermarket sih. Enggak. Enggak sih. Kan dulu kan yang dulu itu emo banget. Terus pas masuk ke SCTV nih istilahnya RCTI ya lah ya, apa sih yang inbox, dahsyat, pas masuk itu dengan lagu Biarlah dan kayak gitu-gitu tuh tiba-tiba berubah gitu, lu bakal kesana nggak sih kira-kira atau tetap stay on the track? Jangan pernah berubah gitu. Jangan pernah berubah. Kayak lagu siapa ya? Jangan pernah. Pesta 12. Kita sih lebih sekarang kan ibaratnya kalau dulu band lo masuk di Dahsyat atau Inbox itu, wah ini pas bandnya terkenal, bandnya keren gitu.
Sekarang kan udah zaman digital ya. Iya, iya benar. Jadi semua lu udah bisa ya ibaratnya lu di kamar sendirian lu bisa bikin lagu gitu. Cuman modal laptop doang lu bisa bikin lagu gitu. Dari Logic soalnya udah Dari bener. Logic tinggal beli sound card udah lu bisa berkarya sendiri gitu. Iya benar. Terus apa ya? Distribusi sih juga bisa sendiri kan. Ibaratnya gitu kita tinggal ke agregator, tinggal ya semuanya bisa dihandle sendiri. Jadi buat gua untuk masuk TV itu bukan jadi barometer lagi menurut gua. Udah bukan ya? Udah bukan. Selagi bisa dihandle sendiri, kita di berbagai platform kan sekarang udah canggih gitu. Ada YouTube, lu mau lihat kita live tinggal di YouTube gitu bisa gitu. Lu lihat video klip kita di YouTube. Dengerin lagu kita di musik platform semua gitu. Sekarang udah apa ya? Jadi kita stay on the track sih. Gua sama Kilms stay on the track. Ya berkarya dengan jujur, bermusik dengan kompak gitu aja sih kalau gua sama anak-anak. Oke, jadi persiapan untuk menggunakan di Malaysia apa nih? Ada persiapan khusus kah? Persiapan khusus sih nggak ada ya. Cuman ya yang pasti standar lah latihan gitu, pasti latihan. Yang pasti gue yang dipersiapkan itu paspor sih, pasti sih itu. Paspor ya? Iya pasti. itu sih itu. Gak pakai visa kerja kan? Enggak. Beda jadinya. Beda. Padahal kerja ya. Kayaknya gitu sih. Ya latihan sih paling gue sama anak-anak. Latihan. Apapun Pertama kali panggung. nampil di luar lagi kah? Setelah sekian lama atau gimana? Iya, itu pertama kali Kilms manggung di luar lagi. Dan pertama kali buat gue pribadi. Iya. Gue baru pertama kali nih keluar, makanya gue excited banget. Iya. Gawat sih. Itu ntar ada Boy Pablo, ada Ramen Girl, ada Reality Club. Reality Club Wah, juga seru banget ada. sih pasti. Seru sih. Seru itu. Di Kucing. Kucing, nama kotanya Kucing. Iya. Nama kotanya Kucing. Tapi banyak anjing katanya di situ. Berantem mulu dong nih. Gimana sih maksudnya? Oke, jadi harapan buat kalian sendiri buat kedepannya ini apa nih? Khususnya di industri musik Indonesia ya. Oke, harapannya sih ya tetap solid, kompak, semakin jaya. Apa ya? Ya tetap inilah, maksudnya tetap fokus bermusik aja sih. Fokus bermusik dan solid sih. Soalnya ya band itu ibaratnya udah kayak keluarga ya gitu. Kayak keluarga sendiri gitu. Tiap hari ketemuan. Tiap hari ketemuan gitu. Sleep call nggak? Ya sering gua sama Ari tuh kayak hampir tiap malam. Terus sempat ikutan, akhirnya call group gitu. Semua pada ini sleep call bareng. Enak suara Ari buat sleep call, enak. Gimana sih maksudnya? Kan lu vokalis ya? Iya kan gua vokalisnya. Oke. Tapi untuk musik Indonesia tersendiri menurut lo? Karena gue jujur salah satu yang bikin gue resah dari musik di Indonesia ya. Kita itu kenapa kita nggak bisa seperti let's say ya, bukannya gimana-gimana, tapi seperti kayak boy band Korea, girl band Korea yang bisa sampai masuk menguasai gitu loh pasar Indonesia sendiri gitu loh. Karena jujur gue kayak ini kok mereka bisa ya, kok kita nggak bisa gitu loh. Walaupun dengan genre apapun itu mereka bisa gitu loh, masuk filmnya, masuk musiknya, masuk keren sih, mobilnya masuk, ya kan? Semuanya itu kayak hampir meracuni gitu loh. Sedangkan kemarin kan Mas Menteri Pak Sandiaga sempat bilang kayak berhentilah nonton film drakor, lu nontonnya film-film Sunda. Oh iya. Katanya kayak gitu loh. Terus kalau dari pandangan lu sendiri nih, asal musisi gitu loh, dengan musik Indonesia tuh sebenarnya ada yang salah atau gimana? Atau ada yang harus diperbaiki atau harapan lu kayak gimana? Oke. Menurut gue pribadi nih ya, menurut gue sih pandangan seorang Ical. Ya, pandangan seorang Ical buat Indonesia sih apa ya, negara yang konsumtif banget lah ya. Ibaratnya dalam hal apapun, nggak cuma di musik, nggak cuma di pasar gitu. Semua kita negara konsumtif. Cuman yang menjadi concern gue itu, kalau Korea kan K-pop itu ibaratnya udah culture mereka kan. Culture-nya yang ditonjolkan gitu, di-treat dengan benar, maksudnya distribusinya benar juga. Dari kecil udah kayak kamu operasi plastik. Gitu. Kamu bisa. Iya, kamu bisa digedein ya gitu. Gede, kakinya jenjang karir kamu bagus. Bagus. Gitu. Ya itu udah kayak culture kan. Nah, kalau kita culture-nya sih yang harus dikedepankan lagi gitu. Culture yang kayak gimana yang lo harapin?
apa ya? Tapi itu dia sih, kita soalnya Indonesia ini beragam kan. Iya. Beragam budaya. Beragam budaya, bahasa aja ada banyak banget gitu. banget. Kayak Suku ada banyak. jadi apa ya yang harus ditonjolkan sih ya ininya sih pride-nya lah gitu. Ibaratnya lu bangga sama brand lokal, lu bangga sama band lokal, band Indonesia gitu, lebih dihargai sih. Soalnya kan sekarang tuh masih kayak misalnya Kilms nih, let's say Linkin Park banget gitu, kayak di compare gitu sama band luar gitu. Iya. Jadi ibaratnya ya lu kalau mau Indonesia maju ya support band lokal lu dong gitu, Iya, maksud gua benar, gitu. benar. Heeh. Jangan kayak dikit-dikit di compare, dikit-dikit di dinyinyirin lah gitu ibaratnya. Kita ya kayak gitu kan, kita Padahal apa sih ada riset yang kita tuh negara paling nyinyir keberapa gitu. Paling nyinyir ya? Iya kan? Nyinyirnya tinggi ya? Nyinyirnya tinggi. Sosmed. Maksudnya, Apalagi sosmed. Sosmed apalagi. Iya. Lu di negara mana gitu yang ribut? Astagfirullahaladzim. Wah, lu nggak ada ngaruhnya bos gitu maksud gua. Daripada lu ngurusin itu, mending kita perbaiki dulu secara internalnya. Di Indonesianya kita majuin bareng-bareng. Nggak bisa harapin dari pemerintah Nggak bisa, doang. nggak Walaupun pemerintah bikin program apapun, kalau dari kita sendiri. Nggak bisa. Malah uang kita diambil. Iya, nggak bisa. Ibaratnya ya itu, maksudnya sendiri hargai produk sendiri gitu, hargai musisinya sendiri gitu dari negara kita. Gitu. Iya. Bener sih itu. Bener banget sih. Karena jujur gue risih sih. Misalnya bukannya gua benci ya, sorry nih para penggemar boy band dan girl band Korea. Bukannya gue benci apa segala macam. Cuman Indonesia tuh kenapa sih kalian gak support dengan musisi Indonesia sendiri? Yeah. Oke, gue pernah mes sama satu konser di With the Fest. With the Fest, oke. Gila ya, nonton Barcelona lebih banyak daripada nonton band dari luar itu kayak oke, ini udah oke nih, nonton Raisa lah, ya nonton Tulus lah, istilahnya gue oke, keren sih gitu. Dan itu gue harap bisa dipertahanin gitu loh. Tinggal gimana caranya kita nge-engage aja nih, biar Betul. kita band-band yang ada, musisi-musisi yang ada di Indonesia tuh Betul. bisa keluar juga gitu loh, Iya kan? bisa dikenal juga ya nggak sih? Bener banget. Gitu. Ya, Dan itu salah satunya, dan lu bakal keluar juga tuh. Ya, Ntar di Malaysia. Semoga bisa membawa nama Indonesia dengan Betul. lebih baik ke depannya. iya. Iya. Pengen banget sih. Keren banget. Itu kayak kalau disupport tuh kita tuh juga jadi semangat ngejalaninnya gitu. Iya, benar. Lu dikit-dikit di compare kayak Dicicil. gitu. Aduh, gimana sih maksud Dan gua? sebenarnya kan seni itu nggak ada yang murni. Iya, pasti. Benar. Pasti kita punya barometer, seniman itu pasti punya barometer. Iya. Ini bagus sih karyanya, gue ambil beberapa Bener. gue masukin ke Ya situ, ibaratnya gitu loh. tidak ada yang tidak ada yang baru lagi di bawah sinar matahari gitu. Iya benar. Iya kan? benar. Maksudnya semua tuh itu pasti ada. udah ada sebelumnya. Udah ada gitu. sebelumnya. Tinggal kita yang ngemasnya agar bervariasi gitu. Iya benar. Fashion aja yang sekarang udah kembali ke retro-retroan. Dulu kan sebenarnya kayak gini. Asli bener banget. Dulu pernah ngerasain pakai celana botol banget. Bener. Jangan Pasha Unggul lah ya. Iya. Misalnya kayak gitu-gitu. Itu pas aku kan sampai pinggang ya, pinggul ya. Gua sampai sini kemarin. Bungsa lu kelihatan kemana-mana. Kelihatan kemana. Iya kayak gitu-gitu lah. Katanya, ya itu pasti bakal keputer gitu loh. Bener, Kayak gitu-gituan. Gitu sih. Nggak ada yang baru lah ibaratnya gitu. Semuanya pasti ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah. Pasti. Itu pasti sih. Oke. Gue mau nanya satu hal sama lu. Apa nih? Sebelum lu meninggal. Oh gimana? Sebelum gua Ini meninggal. kita berandai-andai. Oh, oke. Sebelum lu meninggal. Kesannya kayak ngedoain ya. Misalnya kayak 1 jam sebelum meninggal nih. Oh, oke. Kesannya kayak 1 jam sebelum meninggal. Dari mana gua tahu gua sejam lagi meninggal tuh? Ya, let's say lah. Ini Oke. berandai-andai aja. Oke, Ini andai. berandai-andai aja. Sorry. 1 jam lu sebelum meninggal. Lu bakal dengerin satu lagu. Itu apa? Wow. Gua bakal dengerin Nggak benar-benar, gue udah tahu nih, gue udah dengerin dulu, ini dulu nih gitu loh. Oh, iya, misalnya, let's say kayak berandai-andai nih. Iridescence-nya Linkin Park. Linkin Park tetap Do ya. you feel cold, lost and desperation? Itu sih. Iya sih, terbaik sih itu. Terbaik sih. Itu lagu terbaik sih. Ya, sejam lagi meninggal. Bisa berapa kali putar kan ya? Masih Oh, bisa udah, putar bisa. dan mungkin yang bakal lu anjir Iya. sebelum lu inilah apalah segala macam, gue harus dengerin lagu ini dulu sih. Pokoknya itu gue banget Oh. lagunya. Geli gak sih? Gue banget. Ya gitu pokoknya. Oke, closing statement dari seorang Incal nih.
pertanyaan gue, lu happy nggak ngejalanin profesi lu sekarang? Wih. Masih sedih nih. Rating naik nih. Happy lah. Ibaratnya gue itu sempat di titik dimana gue ngeband kan di Kalimantan gitu. Cuman pas gue balik lagi ke sana itu gue sempat udah nggak satu visi misi sama anak-anak itu gitu. Nah di situ gue udah sempet hopeless, udah sempet kayaknya gue PNS aja gitu. Butuh healing dulu nggak? Enggak. Pokoknya gue sempat kepikiran kayak gitu. Mau jadi PNS? Seriusan lu? Iya, serius gue. Karena background keluarga lu dari PNS kan, sorry? Kebanyakan mereka PNS. Jadi ibaratnya gue udah nggak punya teman band lagi nih gitu. Ya PNS aja kali ya. Akhirnya di situ tuh langsung gimana sih gitu. Oke, kalau lu jadi PNS, lu sekarang jadi PNS apa nih? Pegawai negeri setan. Bukan pegawai negeri sipil ya. Iya. Ya, cuman ternyata emang jalan gue emang di musik ternyata. Setelah gue memutuskan ingin jadi PNS, ternyata dapat callingan dari si Ari Kilms. Ngajak gue balik lagi bermusik. Merantau lah ya, gitu. Merantau lagi, iya. Happy sih, happy banget gue. Ini ibaratnya pekerjaan yang yang gue banget juga lah gitu. Gue juga sangat suka seni gitu. Gue suka seni, apalagi musik gitu, menghibur orang gue seneng banget sih. Ya. Kalau untuk masalah desain cover album gitu lu suka gak? Desain itu gue paling beberapa aja sih. Beberapa yang paling maksudnya. Lu suka Linkin Park lagi? Iyalah, Linkin Park. Gue anaknya Linkin Park banget pokoknya. Gue paling suka. Ya semua albumnya tuh kayaknya. Jadi si Chester ini tuh sebenarnya dia menceritakan kesedihan yang relate sama orang-orang. Padahal itu dia sendiri yang lagi berperang sama depresinya itu. Saint Loco berarti lu dengerin dong? Saint Loco beberapa sih. Hip rock, perdamaian gue dengerin. Ya. Cuman nggak semua. Linkin Park sih masih itu legend sih. Gak ada yang bisa gantiin almarhum gitu. Iya. Wah, nangis banget gua waktu dia meninggal tuh. Oh iya. Parah. Sedih banget gua. Kayak kehilangan siapa ya? Kehilangan adik gua gitu. Wah, enggak. Maksudnya ya kayak kehilangan ini lu lah ibaratnya. Abang-abangan role model lu lah ya. gitu. Ibaratnya abang-abangan gue abang-abangan nggak pernah ketemu gitu loh. Gua tiap panggungnya tuh gua tonton gitu. Terus tiba-tiba udah nggak manggung lagi gitu Linkin Park, anjir. Karena gue yang manggung gitu. Ketawa. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin lu boleh kasih tahu tentang Instagramnya Kilms apa, terus nama Instagram lu juga apa, biar orang mungkin yang nonton ini, yang dengerin ini bisa kepoin lu lebih dalam. Tapi jangan nyinyir ya guys ya. Enggak apa-apa lah. Aman. Kita jangan open. Nyinyir, benci. Udahlah, stop lah. Headpiece kayak gituan. Support kali yang kita butuh. Kayak gitu. Gimana? Open discussion. Open discussion. Positive thinking dong. Oke, kalian bisa ngecek Instagram Kilms di @kilmsofficial dan Instagram gua di @faizal666permana. Faizal 666 Pramana. Jangan lupa di follow ya guys ya. Follow dong. Iya, di follow terus Follower gua masih ikutin, dikit. komen. Enggak. Bebas. Oke, kalau gitu. Thank you banget. Ciao, Sama-sama. udah sempatin datang buat ke kita. Udah kayak narrator. Sama-sama. Ini such an honor juga buat gua. Gua senang banget di Bincang Balkat, beda. Balkat gimana sih maksudnya? Ini tagline kita nih. Oh, tagline-nya Better Brand. Building Better Brands. Alright, oke. Ini tagline Terima kasih. kita. Terima kasih. Thank you banget. Thank you banget. Sampai Thank you. jumpa di lain Bye episode. semuanya.